وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pertama, marilah kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat berjamaah, kita semuanya diberikan sehat wal afiat, zahiran wa batinan, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan jalan keluar atas semua persoalan hidupnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Siang ini kita akan membahas tentang bacaan ta'awud sesudah doa iftitah di dalam edisi zikir-zikir Rasulullah yang tertuang di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana bacaan iftitah setelah takbiratul ihram, dan kita sudah mengaji ini, di mana doa iftitah yang walaupun hukumnya sunnah, tapi ini luar biasa pentingnya. Dan kita telah tahu bahwa doa iftitah ini ada 6 variasi doa. Mungkin selama ini kita ini hanya tahu satu doa saja, Pak. Ternyata yang diajarkan Rasulullah ada 6. Dan 6-6-nya ini semua dalam riwayat yang sahihah. Yang paling viral ini kan karena sering jamaah hafal, yaitu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya yakin sebagian dari kita juga menggunakan redaksi ini, Pak. Kemudian ada juga yang diajarkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini variasi kedua, dan saya yakin yang ini jarang ada yang baca, Pak. Kenapa? Kedawan. Orang-orang kan sukanya pendek, singkat, simpel gitu, Pak. Yang ketiga, variasi doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ini insyaallah juga sebagian jamaah juga menggunakan redaksi ini.
Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga bisa dipakai menjadi doa iftitah. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga doa iftitah. Dan seperti yang dibawa oleh Imam Ali di dalam Sunan Al-Baihaqi, bacaannya la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiruz dzunub illa anta wajjahtu wajhiya, sampai dengan akhirnya. Ini variasi-variasi doa iftitah. Boleh kita ambil salah satunya, boleh kita gabung dua, bahkan boleh kita gabung seluruhnya. Cuma kalau seluruhnya ya rotok suwe banget, rotok dawa. Nah kemudian setelah itu membaca ta'awud. Nah sekarang kita akan membahas masalah ta'awud ini. Jadi sesungguhnya ta'awud atau kita istilahkan dengan permohonan perlindungan kepada Allah sesudah iftitah, hukumnya sunnah bil ittifaq. Jadi membaca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah ini kan berdasarkan kesepakatan ulama itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hanya nanti yang berbeda pendapat itu beberapa hadis menyatakan tentang bismillahnya. Apakah bismillah itu dibaca keras bagi imam ataukah bismillah itu dibaca pelan? Tapi yang jelas Fatihah itu awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang mengatakan, Pak, saya pernah sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kayaknya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya dipelankan. Loh, terus Rasulullah bagaimana, Pak? Begini, Pak, ada dua hadis yang ini membuka celah orang berbeda. Pertama, hadis yang berbicara tentang sholat. Hadisnya sangat masyhur, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Seperti melihat aku sholat. Yang kedua masalah haji. Haji hadisnya begini, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji itu dari aku. Para jamaah, ketika ada sholatlah seperti kamu melihat aku sholat, saya mau tanya, tadi barusan sholat zuhur di Al-Falah, antara bapak-bapak yang di shop pertama dengan bapak-bapak di shop kedua, ketika melihat imam ini sama apa enggak Pak penglihatannya? Enggak sama, apalagi yang di shop belakang, ya kan? Makanya beberapa yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya ketika sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud Allahu Akbar, sebagian sahabat melihat Rasulullah tangannya terlebih dahulu, sebagian melihat lagi lututnya terlebih dahulu. Mungkin antara yang sop pertama dan yang sop belakang beda, atau yang sop belakang imam dengan sop sampingnya imam beda. Nah karena mereka meyakini itu, sahabat ini meriwayatkan, saya melihat Rasulullah ketika dari sami Allah menuju ke sujud, saya melihat tangannya dulu, tapi sebagian saya melihat lututnya dulu. Dan dua-duanya gak salah, karena lihatlah aku sholat. Jadi lihat itu potensi berbeda Pak, tergantung sing delok sopo, dari jarak berapa meter, dari ruang yang jelas atau tidak jelas. Makanya hadisnya yang lutut dulu sahih, yang tangan dulu sahih. Kan yang tidak boleh cuma satu Pak, kepalanya dulu. Itu namanya salto Bapak Ibu. Sama. Kemudian tentang haji juga demikian Bapak Ibu. Haji ini kan
Saya yakin tidak ada yang 100% bisa mencontoh Rasul. Kenapa? Karena ada 3 alasan, Pak. Satu, karena memang waktu Rasulullah hidup dengan sekarang jauh. Jarak Nabi hidup dengan sekarang jauh. Dan kondisi haji pada waktu Rasulullah sekarang sangat-sangat berbeda. Contoh, Pak, Nabi itu kalau tawaf, setiap satu putaran tawaf itu mencium Hajar Aswad. 2 kali nyium lagi, 3 kali mencium lagi. Ayo coba zaman haji ya, tawaf setiap satu putaran ngambung Hajar Aswad. Saya jamin, Pak, keluar dari Ka'bah abu kabeh rai sampean. Ya disikuti wong. Ya jelas karena jumlah sahabat yang mengikuti Rasulullah berhaji waktu itu enggak sebanyak sekarang. Itu satu. Yang kedua, Nabi ingat kalau Nabi itu hajinya mulai dari mikot di Dzulhulaifah itu sudah naik onta, namanya Al-Qaswa itu. Sampai di Masjidil Haram, ontanya dibawa masuk, ikut tawaf ontanya, Pak. Dan kemudian setelah tawaf ikut sa'i ontanya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika sa'i itu 3 putaran yang pertama berjalan kaki, 4 putaran berikutnya naik onta. Ayo sama jamaah haji gawa unta, tawaf gawa unta, sa'i gawa unta. Bisa tabrakan pada unta sampai. Bahkan tidak hanya bawa unta, Rasulullah juga bawa al-hadiyu, hewan atau kambing yang mau disembelih itu dibawa sekalian ikut tawaf, ikut sa'i. Dan banyak lagi hal-hal yang memang tidak mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah 100%. Mungkin 50%, mungkin 20%. Yang penting jangan tidak sama sekali. Karena itu Nabi SAW mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Kalimat semampu kalian ini membuka celah bahwa tidak mungkin umat zaman sekarang itu bisa mencontoh Rasulullah 100%. Hadirin, Bismillah ini sepakat adalah bagian surah Al-Fatihah. Hanya dalam sholat sebagian sahabat mendengar Rasulullah membacanya keras, sebagian sahabat mendengar Rasulullah tidak terlalu keras, tapi dibaca antara sirri dan jahri. Ini kalau imam, Pak. Kalau makmum kan aman. Makmum kan sirri semua. Tapi ada bacaan yang luar biasa pentingnya sebelum Al-Fatihah, yakni bacaan ta'awud. Dan semua ulama mengatakan bacaan ta'awud setelah iftitah dan sebelum Al-Fatihah itu sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini yang paling penting, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Banyak orang kan bisa sholat apalagi berjamaah seperti ini. Kira-kira yang paling bisa menghalang-halangi kita sampai kepada martabat khusyuk itu apa, Pak? Ya, yang paling menghalangi kita untuk bisa mencapai martabat khusyuk itu apa? Bisikan setan. Makanya setan itu kan punya strategi, namanya kaid. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Kaid itu kan strategi setan. Dan jangan dikira kalau kita ini sholat masuk masjid kemudian dijamin aman dari godaan setan. Justru setan itu tempatnya ada di masjid, Pak. Dan ini setan yang paling hebat. Mungkin Bapak baru tahu, Pak. Mungkin Bapak baru mengaji tentang ilmu persetanan. Setan-setan yang ditugaskan di masjid untuk menggagalkan orang-orang mencapai martabat khusyuk ini setan yang paling jos. Mohon maaf kalau sekarang titelnya Profesor Doktor Setan, MSc, MSI. Hati-hati, Pak. Kan ada strategi setan. Banyak orang bisa sholat
Tapi untuk bisa mencapai martabat khusyuknya sholat ini, wallah, ini perjuangannya luar biasa. Dan setan tidak akan rela kita khusyuk itu. Setan tidak akan rela kalau kita sampai bertemu derajat khusyuk itu, nggak rela setan. Makanya dengan segala upaya, dengan rekayasa, dengan godaannya, bagaimana caranya orang itu bisa nggak khusyuk? Pertama, setan akan menggagalkan manusia itu untuk sholat di awal waktu. Godaan pertama, Pak. Ini goda orang yang sholat loh, Pak, bukan yang nggak sholat loh. Kalau nggak sholat nggak digoda setan, nggak sholat kok bisa. Jadi setan itu nggak mungkin menggoda orang yang nggak sholat, Pak. Oh, nggak ada digoda wis nggak sholat. Ini persoalannya, setan menggoda orang yang sholat, yang sampai akhirnya disampaikan Allah Ta'ala apa itu? Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Nah, ini saya membahas lalai karena pengaruh godaan setan. Digagalkan. Enggak disik, waktu masih panjang, nanti dulu, akhirnya tambah akhir, sehingga habis waktunya. Dan kita nggak sadar kalau itu godaan setan. Kalau kita sanggup untuk bertahan, ada benteng untuk godaan setan menggoda waktu molor, maka setan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggagalkan dia untuk sholat berjamaah. Ya sudah, awal waktu tapi sendirian. Jadi orang yang punya kesempatan sholat berjamaah di awal waktu tapi dilakukan sendirian, dia tidak sadar, dia sudah digagalkan setan, Pak. Loh, Pak Muzaki kok paham ya? Saya belajar tentang ilmu persetanan, Pak, ini, Pak. Ini setan juga mendengarkan saya, ngamuk dia, marah-marah dia, kurang ajar Muzaki itu. Dia membeberkan rahasia kita ini. Kemudian menggagalkan orang ke masjid, Pak. Jadi dia berhasil sholat awal waktu, berhasil sholat berjamaah, tapi tidak di masjid. Dan kita merasa bahwa ini terlepas dari godaan setan. Padahal orang yang semestinya punya kemampuan datang ke masjid, kemudian tidak dia lakukan, sesungguhnya dia telah digoda setan. Oke, ternyata ada yang berhasil, Pak, di awal waktu berjamaah di masjid. Apa kata Nabi? Jadi di pintu masjid itu setan saling berangkulan seperti ini. Beliau menggambarkan seperti rantai, Bapak Ibu. Kalau setan punya tangan itu, mereka saling membuat blokade seperti ini untuk menggagalkan semua yang masuk masjid. Dan ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, blokade setan ini tercerai-berai sehingga kita bisa masuk masjid. Apakah diam setan? Selesai godaannya? Enggak, Pak. Orang takbiratul ihram pun masih digoda sama setan. Ada setan itu yang ada di telunjuknya begitu. Iya kan? Makanya ada orang itu mestinya kalau niru Rasulullah itu hadwa mangkibaihi, lurus dengan pundak atau daun telinga, takbirnya cuma Allahu Akbar. Terus, dan ada yang di daun telinga seolah-olah ada suara membisikkan sesuatu. Ada yang di dahinya, Pak. Bahkan ada yang di kakinya. Sak durunge sholat sikil gak gatel, Pak. Mari takbir sikile gatel. Nah, ini sing guyu pengalaman nih. Termasuknya pidato ini, Pak. Jangan dikira gatel itu alami, bukan, Pak. Itu rekayasa setan bagaimana menggagalkan kita sampai dengan martabat khusyuk. Disitulah pentingnya kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Angkat tangan siapa jamaah yang berani menantang setan. Demi Allah, sakti-saktinya panjenengan tidak bisa mengalahkan setan. Setan terlalu hebat buat kita manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Bagaimana kita perang, musuh kita nggak nampak jelas. Berani kita lan-lanan nantang setan. Pundi setan ini, Pak? Pundi setan ini? Diparani temenan bingung sampai. Dan yang lebih parah lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, asyaitanu yajri kamajrid dam.
Setan itu mengalir di dalam tubuh kita itu seiring dengan aliran darah ini. Masuknya halus sekali. Ini kalau kita nggak mohon perlindungan kepada Allah, habis kita, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang paling parah itu kan setan ini kan walaupun dia makhluk dengan alam dan karakter yang berbeda, tapi dia punya syahwat, dan syahwatnya kepada manusia, dan syahwatnya dengan manusia ini sama. Jadi kalau ada setan laki-laki ya senangannya lihat perempuan, ada setan perempuan senangannya lihat laki-laki. Dan setan paling senang dengan kondisi manusia yang tidak pakai baju alias terbuka auratnya. Makanya setiap ada bapak-bapak di rumah itu ketika dia masuk kamar mandi dan dia buka bajunya, maka dia menjadi santapan empuk dari setan-setan perempuan. Termasuk ketika ada ibu-ibu kaum wanita yang melepas bajunya kemudian masuk kamar mandi, dia menjadi santapan pandangan empuk dari setan-setan laki-laki. Anda nggak percaya? Kenapa Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tanya khubus artinya apa, khaba'is artinya apa? Khubus itu setan laki, khaba'is setan perempuan. Apa urusannya setan yang jeding itu, Pak? Ya sing lanang ngintip sing wedok, sing wedok ngintip sing lanang. Makanya bab ngintip itu jelas ini ada turunan setan orang ini, Pak, jelas. Kalau saya membaca beberapa pendapat ulama tentang ta'awud, ta'awud ini sebenarnya kan khusus dalam Al-Fatihah dalam sholat, ini sunnah. Tapi banyak ulama mengatakan ini wajib. Bahkan seorang ulama dari Mesir mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu selain Al-Fatihah lebih wajib membaca ta'awud daripada Bismillah. Makanya sebagian ulama-ulama kita ini kalau ngaji begini, Pak, misalkan baca surah selain Fatihah, surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr, enggak pakai bismillah. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya gagal bisa membaca Al-Quran atau gagal bisa mentadabburi Quran, ini gara-gara digoda syaitan. Pentingnya membaca ta'awud ini sampai wajib. Mungkin bapak-bapak ingat tentang hadis ini, Pak, bahwa orang suami istri ini kalau sedang berhubungan itu kan setan ada di sana. Setan ada di sana. Jadi setan itu ikut nimbrung di sana, Pak. Ikut nimbrung di sana. Makanya orang-orang yang suami istri yang berhubungan itu kan dianjurkan membaca ta'awud, bukan bismillah, ta'awud. Bahkan ada doa khusus yang diajarkan. Apa itu doanya, Pak? Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan, jauhkan aku dari setan, dari apapun yang kau berikan rezeki kepada aku. Jadi doa kumpul suami istri itu, Bapak Ibu, itu kaitannya dengan ta'awud ini. Karena betul setan ada di sana. Makanya orang itu kalau mau kumpul suami istri, Bapak Ibu, kalau nggak baca ta'awud, kemudian digoda setan, nah setan ikut campur di sana, Pak. Lah kalau sudah setannya ikut campur, terus maaf jadi anak, Pak. Ya maaf, Pak, dia lahir berwujud manusia, tapi hatinya setan, akhlaknya setan. Maka jangan main-main dari ta'awud ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila engkau memulai membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Al-Quran ini kan menjadi inti dari segala ibadah, ya. Karena Al-Quran ini pedoman hidup, Al-Quran ini adalah pembeda dari hak dan yang batil, Al-Quran ini cahaya dalam kehidupan
manusia. Maka orang itu kalau baca Al-Quran kemudian dia tadabbur dan berhasil, dan Al-Quran akhirnya menjadi hidayah dia dalam hidupnya, seolah-olah setan itu gagal. Setan itu gagal. Dan setan gak mungkin rela kalau kita mendapat hidayah. Makanya saya pernah membaca namanya kitab Min Azamatil Quran ya. Di antara keagungan Al-Quran itu tidak hanya saat kita membaca Al-Qurannya yang paling penting, tapi bagaimana mempersiapkan diri untuk membaca Quran itu juga penting. Wudu, menghadap ke arah kiblat, mengambil posisi tempat yang suci, bersih. Jadi benar-benar dipersiapkan. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang kita ini asal-asalan Pak, makanya nggak dapat apa-apa. Kadang baru ta'awudz aja wis angop kawat dewi. A'udzubillah. La-nya itu angop gitu. Nah itu setan yang mlebu kabeh wis aku ngangop sampai. Betul, angop itu kan dari setan, maka tahanlah. Diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Turmudi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa sebelum memulai bacaan dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, min nafthihi, dari kesombongannya, wa nafsihi, dan sihirnya, wa hamzihi, dan godaannya. Ini salah satu ta'awudz yang diajarkan Nabi. Bapak Ibu bisa menirukan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Ada tambahan min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Nafkhih pakai kha Pak, nafkhihi. Nafsi pakai ta, nafsihi. Wa hamzihi, dan hamzi, dari godaannya, dari sombongnya, dari sihirnya, dari godaannya. Ya mungkin kalau konteks kesombongan ini kan begini, setan ini kan misinya cuma satu Pak. Dia sadar kalau tempatnya kan di neraka, maka dia harus banyak mencari teman. Dan karakter atau akhlak setan itu yang tertinggi apa? Sombong. Ini menjadi karakter inti dari setan. Makanya yang pertama kali digoda setan kepada manusia itu punya watak sombong. Bisa jadi karena dia sholat, setelah sholat dia sombong. Salah satu bentuk kesombongan orang sholat itu apa? Orang sudah sholat dan melihat orang yang tidak sholat itu seolah-olah lebih rendah daripada dirinya. Saya mengerti Mas, jadi kalau Mas gak sholat Mas, ahli neraka itu. Ahli neraka itu. Walaupun dia tidak mengatakan dia ahli surga, maka secara otomatis dia mengatakan ahli neraka. Nek swarga ya iki swarga. Apa ada orang yang seperti itu Pak? Ya kita sendiri kadang-kadang Pak, kita sendiri. Padahal bisa jadi orang yang nggak sholat itu musafir, kan musafir Pak. Dia jamak qashar misalkan. Atau kadang-kadang orang ini karena bajunya najis, dia nggak mau ke masjid karena mungkin nanti tempat-tempatnya ikut najis. Tapi dia langsung menghakimi, wong sing meninggalkan sholat itu jelas 3 kali berturut-turut kafir. Kalau orang mengatakan dia kafir, berarti kan yang mukmin kan saya. Dan dia tidak sadar, setan telah bisa meracuni hatinya dan mengajak teman yang sombong untuk diajak sama-sama masuk neraka. Sihir. Kenapa kata-kata sihir Pak? Min nafkhih. Karena sihir itu kan sangat halus Bapak Ibu. Orang yang terkena sihir itu hampir tidak tahu kalau dia terkena sihir. Orang yang kena sihir, orang yang kena pengaruh sihir, bahkan dia tidak sadar kalau dia kena pengaruh sihir. Saking halusnya sihir itu.
Ya mohon maaf Bapak Ibu, sebagaimana seorang yang senang dengan lawan jenis, tapi ini sihir, dia bilang, loh Pak, cinta itu kan alamiah, cinta itu anugerah dari Allah. Dia nggak sadar kalau dia kena sihir. Alamiah bagaimana? Dia sudah punya istri. Lihat istri tetangganya tuh, ini anugerah dari Allah Pak. Saya mencintai istri tetangga saya, ini anugerah batu dari malaikat ini. Nggak ada, dia kena sihir Pak, itu Pak, setan itu Pak. Tapi kan halus. Kemudian wahamzih, dan godaannya. Godaan ini yang saya ceritakan tadi, setan akan menghalangi kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Kalau haji ya tujuannya mabrur. Ya nopo caranya jamaah haji nggak bisa mabrur. Kalau sholat tujuannya khusyuk. Bagaimana caranya orang nggak khusyuk? Maka ta'awud ini menjadi hal yang terpenting dalam untuk memprotek diri dari godaan setan. Kemudian di dalam satu riwayat Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini sama redaksinya Pak, cuman bedanya dia ditambahi sifat Allah Pak. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan yang paling singkat ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa musabaqah tilawatil Quran tingkat Jawa Timur yang viral itu. Ada seorang qori, mungkin saking nervousnya, saking derdeknya, dia tampil di atas panggung, bukan qori, hafid dia. Lomba hafalan Quran, kategori 20 juz. Dia membaca ta'awud itu dengan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rahim. Bukan rojim Pak, videonya masih beredar itu. Jadi dia membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang pengasih dan penyayang. Waktu itu saya ikut rapat, ini gimana ini? Ternyata bacaannya bagus, hafalannya bagus. Apakah pengaruh terhadap kejuaraannya? Pengaruh. Masih ya sak nervous sih, sak derdek-derdeknya ya gak mungkin dia mensifati setan dengan sifatnya Allah. Nanti keliru lagi nanti, bismillahirrahmanirrahim, nanti lagi rusak bacaan Bapak Ibu sekalian. Dan kalimat ta'awud itu hanya dibaca pada saat membaca surah Al-Fatihah di dalam surah. Selain itu gak usah Pak. Jangan mentang-mentang kepingin dilindungi Allah dari godaan setan, setiap rukun baca ta'awud. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana lakal hamdu. Enggak usah. Ta'awud cukup diwakili sebelum membaca surah Al-Fatihah dan sebelum membaca Al-Basmalah. Wallahu a'lam bissawab. Ini Bapak Ibu sesuai dengan ta'awud yang diajarkan Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Nafkhih itu artinya sombong. Ya Allah, lindungi aku dari sifat sombong yang ditebarkan oleh setan itu, sombong. Apa urusan sholat dengan kesombongan? Kan banyak orang itu yang merasa bisa sholat, merasa mampu sholat, kemudian melihat orang lain yang tidak sholat itu seolah-olah lebih rendah daripada dirinya. Ini sudah sombong Pak, sudah sombong ya. Meremehkan ibadah orang itu juga sombong. Merasa paling benar dalam ibadah juga sombong. Jadi kalau ada orang seperti ini, dia berhasil sudah setannya ini. Yang kedua, sihir. Tadi saya katakan sihir Pak, sihir itu kan sangat halus. Hal yang masuk dalam tubuh kita yang tidak kita rasakan kan sihir. Dan banyak orang tersihir dengan itu Pak. Sampai ada orang begini, dia itu beda, dia itu tidak bisa memahami antara khusyuk dengan apa Pak, nyaman. Jadi ada orang itu mengatakan kalau khusyuk itu nyaman Pak sholat. Salah. Tidak semua nyaman itu khusyuk, tapi khusyuk pasti nyaman. Contoh Pak,
Ada orang sholat di lapangan, panas, berkeringat, kan secara fisik gak nyaman Pak, gak nyaman kan? Tapi bisa jadi dia itu oleh Allah dikasih khusyuk. Ada orang itu yang mau rapat soft ini gak mau Pak, aja rapat-rapat, gak nyaman, gue gak nyaman, gak khusyuk. Bagaimana rapatnya soft itu menjadi anjuran? Dia lebih memilih gak rapat untuk mengejar nyaman, katanya nyaman itu khusyuk. Lah perilaku ini namanya sihir Pak. Perilaku namanya sihir, halus sekali. Terus maaf, ketika sholat itu kan pikiran kemana-mana, ya kan? Nah, biasanya pikiran itu kan tergantung sebelum sholat itu kita melakukan apa, ya kan? Makanya banyak ada istilah menurut Imam An-Nawawi, ada khusyuk itu qabla sholat, khusyuk inda sholat, khusyuk ba'da sholat. Yang paling berpengaruh itu adalah keadaan dan kondisi saat kita sebelum sholat. Nek panjenengan ruwet masalah dunia sebelum sholat Pak, terus ruwetnya itu durasinya dekat dengan sholatnya, saya jamin di dalam itu kan, misalkan ada tender gitu Pak ya, sebelum kita sholat ada deal-dealan tender, yang satu miliar dengan konsekuensi seperti ini, yang satu 2 miliar dengan konsekuensi seperti ini, terus sholat, Allahu Akbar, enaknya sing 1 miliar atau 2 miliar kira-kira ya, ini 1 miliar koyok ini, sihir itu kabur semua. Kemudian godaan setan ya, godaan setan. Ya seperti saya sampaikan tadi Pak, semestinya ruku itu harus sempurna, ya kan? Harus jejak begini, tapi setan itu menggoda bagaimana supaya rukunya nggak sempurna. Takbiratul ihram harus begini, tapi digoda setan akhirnya nggak sempurna. 3 yang menjadi prinsip bagaimana setan menggoda kita: sombongnya, sihirnya, dan strategi godaannya. Karena itu waspadalah. Tapi Bapak Ibu tahu siapa yang diincar setan sekarang? Yang pidato ini Pak. Karena dari tadi kan saya menjelek-jelekkan setan Pak, pasti mangkel. Jadi begini Pak, sebagian ulama kita bahkan menganjurkan kita untuk membaca ta'awudz sebelum sholat. Bahkan tidak hanya ta'awudz Pak, ada sebagian ulama kita yang menganjurkan membaca surah An-Nas. Mungkin ada sebagian kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan An-Nas itu intinya kan pelindung kepada, dan itu boleh, asal nggak mengganggu yang lain kalau berjamaah. Karena dilakukan sebelum sholat, belum aktivitas takbir. Ini kan yang dimaksud, ini sudah berada di dalam sholat, di tengah-tengah sholat. Makanya membaca ta'awudz itu sunnah. Saya sendiri Bapak Ibu, mohon maaf kalau disuruh ngimami atau apa itu, saya selalu baca syahadat dulu, saya baca istighfar dulu, dan saya baca ta'awudz dulu. Itu ritual saya, walaupun saya nggak kedengaran Pak. Mau ngimami beberapa menit atau beberapa detik sebelum iqamah, saya dulu kan syahadat dulu. Saya itu takut Pak, kalau saya ngimami terus ada sesuatu yang membuat iman saya ini goyah. Terus istighfar 3 kali. Saya juga takut jangan-jangan saya masih punya dosa kepada Allah. Dan yang ketiga saya baca ta'awudz, itu ritual saya. Ini saya beber di sini Pak, biar tahu. Tapi bukan banter-banter. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu selalu saya lakukan. Saking takutnya. Walaupun secara langsung apakah Rasulullah melakukan hal seperti itu? Tidak. Saya hanya mengukur diri saya. 1, iman saya kurang kuat, saya kuatkan dengan syahadat. 2, saya masih banyak dosa, saya kuatkan dengan istighfar. 3, saya ini mudah digoda setan, saya kuatkan dengan ta'awudz. Boleh dicontoh dan boleh diamalkan. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.